Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat malam karena kebetulan pada kesempatan kali ini di saat saya membuat video adalah malam hari ya teman-teman semua dan Bapak Wagiran yang terhormat. Yang terhormat Bapak Wagiran selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman semua, yaitu teman-teman dari rombongan 4 PBSI tahun 2023 dan 2024 yang senantiasa bahagia tentunya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai desain pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana hal tersebut merupakan salah satu tugas dari mata kuliah strategi pendidikan yang telah diberikan oleh Bapak Wagiran sebelumnya. Nah, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan, maksudnya saya akan mempresentasikan mengenai desain pembelajaran produktif. Sebenarnya pada mata kuliah strategi pendidikan diutus untuk membuat dua desain pembelajaran. Yang pertama adalah produktif, yang kedua adalah reseptif dan produktif. Nah, namun saya memilih pembelajaran pembelajaran produktif ini untuk dapat dipresentasikan secara langsung. Baik teman-teman semua, kita mungkin sudah tidak asing dengan apa itu reseptif dan apa itu produktif. Yang mana akan saya senggol sedikit di sini. Kalau misalkan reseptif itu merupakan keterampilan berbahasa yang tidak menggunakan produk atau tidak menghasilkan produk. Sedangkan kalau misalkan desain pembelajaran produktif itu merupakan keterampilan berbahasa dengan menggunakan suatu produk atau menghasilkan suatu produk atau CKN ya teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan mengenai desain pembelajaran produktif. Nah, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih latar belakang saya menuliskan desain pembelajaran ini, selain ini sebagai pemenuhan dari penugasan atau tugas dari mata kuliah strategi pendidikan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman semua, latar belakang saya dari diri saya sendiri menuliskan desain pembelajaran ini itu sebagai penambah pengetahuan saya mengenai bagaimana sih cara menentukan model, bagaimana sih cara menentukan penilaian dari siswa itu sendiri, yang mana suatu ketika saya juga akan terjun langsung di dunia pendidikan ya, yang akan berkutip atau akan selalu berkecimpung di dalam desain pembelajaran, modul ajar dan sebagainya, yang mana hal ini dapat menjadi pengalaman bagi saya untuk menuliskan desain pembelajaran untuk bekal saya suatu saat nanti di saat saya menjadi guru. Terima kasih Bapak Wagiran telah memberikan kami kesempatan dalam menuliskan desain pembelajaran produktif dan reseptif di dalam bahasa Indonesia, karena kebetulan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya pada rombol 4 PBSI yang mana angkatan 2023, yang mana hal ini saya merupakan mahasiswa dari semester 3 itu sendiri. Nah, namun sebelum itu izinkan saya perkenalan diri, yaitu sebenarnya nama saya Rizky Agusdiani dengan nomor NIM 2020202102. Teman-teman semua, di dalam desain pembelajaran ini saya ini sudah ada template-nya. Ada template-nya. Yang pertama itu merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan, rumus masalah, yang mana hal tersebut sudah saya senggol tadi mengenai latar belakang saya mengapa menuliskan desain pembelajaran produktif ini. Nah, perlu saya sampaikan teman-teman semua bahwasanya desain pembelajaran produktif kebetulan saya akan mengulas mengenai teks berita atau materi teks berita pada kelas 7, yang mana saya mengambil elemen menulis dalam hal keterampilan berbahasa produktif itu sendiri. Nah, jadi judul saya itu merupakan memilih desain pembelajaran. Intinya itu memilih desain pembelajaran learning skill di dalam elemen menulis, yang merupakan hal tersebut merupakan keterampilan berbahasa produktif. Nanti akan saya jelaskan atau akan saya tampilkan judulnya di atas ini. Baik, yang pertama ada yang namanya kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini saya mengambil yang pertama ada teks berita, pengertian dari teks berita. Yang kedua itu ada keterampilan berbahasa produktif. Yang ketiga ada pengertian dari menulis. Yang keempat itu ada pendekatan konstruktivisme dan juga model pembelajaran learning skill. Nah, apa sih hubungannya antara pendekatan konstruktivisme dengan pembelajaran learning skill ini? Nanti akan dibahas di sini. Yang selanjutnya itu ada sinteks pembelajaran, yang mana juga akan menyenggol apa sih sintaks pembelajaran yang dijadikan di dalam model pembelajaran learning skill itu sendiri. Baik, pengertian dari teks berita teman-teman semua, berita, yang namanya berita, kita kan pasti setiap hari berkecimpung di dalam dunia keberitaan, yang mana hal tersebut juga kita lakukan setiap hari, setiap saat. Untuk apa? Untuk memperoleh sebuah informasi, untuk memperoleh suatu pengetahuan, untuk memperoleh suatu apa sih kejadian hari ini, apa sih peristiwa hari ini. Jadi di dalam hal itu saya tuh mendefinisikan teks berita itu sebagai teks yang menyampaikan sebuah informasi atau pengetahuan yang mana didasarkan dengan fakta dan data, yang mana berita tersebut itu dapat dibuktikan kebenarannya atau bersifat aktual ya teman-teman semua. Mungkin berita di kehidupan sehari-hari itu kita kan sering kayak ada berita apa hari ini. Nah, itu berarti masuk dalam berita. Tapi itu dalam hal lain. Kalau itu merupakan gibah. Apa sih berita dari dia, ada apa? Nah, di sini bukan akan membahas itu, tapi akan membahas tentang teks berita yang mencangkup sebuah peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang dapat diberitakan itu sendiri, yang mana menyangkut 5W dan 1H. 5W dan 1H.
Di sini saya mengambil dari pendapat para ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Kusumaningrat pada tahun 2018, yang kedua menurut Tinambunan dan Yulfian pada tahun 2022, yang selanjutnya ada menurut Effendi Zakaria pada tahun 2023 yang merupakan hal tersebut merupakan penelitian terbaru. Di sini saya akan membacakan menurut Kusumaningrat. Baik, menurut Kusumaningrat tahun 2018 mendefinisikan teks berita sebagai suatu teks aktual yang mengandung fakta dan opini yang dapat menarik perhatian masyarakat. Sedangkan menurut Tinambun dan Yulfian mendefinisikan bahwa teks berita seringkali disebut sebagai suatu fakta atau ide yang dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Rahman, mendefinisikan bahwa teks berita mengandung manfaat, yaitu berita dapat menjadi sarana edukasi, berita dapat menjadi alat sosial, berita dapat menjadi media hiburan, mediasi, dan juga peristiwa. Menurut Nasution, mengungkapkan bahwa teks laporan atau teks berita itu merupakan teks laporan dalam jurnalistik yang berisikan tentang fakta opini. Adapun ciri-ciri dari teks berita itu sendiri adalah bersifat aktual, faktual, sistematis, objektif, dan memiliki bahasa baku serta memenuhi 5W dan 1H. Berdasarkan beberapa temuan yang telah diurutkan pada urutan waktu tertentu, definisi teks berita tidak banyak mengalami perubahan atau novelty, yang mana teks berita secara intinya dijelaskan sebagai teks yang mengungkapkan bahwa suatu fakta terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Namun ditemukan adanya novelty di dalam teks berita dan atau pembaruan yang ditujukan pada perbedaan kaidah kebahasaan yang ditawarkan, yang mana pada penelitian tahun 2022 menjelaskan bahwa teks berita dapat menjadi alat sosial, media hiburan, sedangkan pada penemuan tahun 2023 yang mana ini merupakan penemuan terbaru memaparkan bahwa teks berita merupakan alat dari hasil kerja jurnalistik. Dalam hal ini penulis merumuskan bahwasanya teks berita merupakan teks yang menyatakan suatu peristiwa faktual dengan disertai opini atau argumentasi. Selain itu, penulis juga mendefinisikan teks berita sebagai suatu teks yang menyajikan suatu peristiwa ataupun kejadian yang telah terjadi. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu teks berita, apa saja pendapat-pendapat dari para ahli mengenai teks berita. Nah, sekarang kita menuju apa sih itu keterampilan berbahasa produktif. Tadi kan sudah disenggol sebelumnya ya di bagian awal, bahwasanya keterampilan berbahasa produktif itu merupakan keterampilan berbahasa dengan menghasilkan sebuah produk. Nah, di dalam keterampilan berbahasa itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama keterampilan produktif, yang kedua adalah keterampilan reseptif dan produktif. Nah, pada kesempatan kali ini kan saya mengambil keterampilan produktif, yaitu pada elemen menulis. Nah, produktif itu sendiri merupakan sebuah keterampilan bahasa yang mana dapat menghasilkan sebuah hasil, menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah ciptaan dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Elemen menulis, mempresentasikan, dan juga elemen berbicara. Itu masuk dalam elemen produktif. Yang selanjutnya adalah elemen reseptif. Kalau misalkan elemen reseptif itu keterampilan berbahasa tanpa menghasilkan sebuah produk, hasil, atau ciptaan. Contohnya seperti menyimak, membaca, memirsa. Itu merupakan keterampilan berbahasa reseptif. Untuk lebih jelasnya mengenai keterampilan berbahasa produktif itu dapat diperkuat dengan pendapat para ahli sebagai berikut. Menurut Piotto, tahun 2023 mendefinisikan keterampilan berbahasa produktif sebagai suatu kompetensi dalam menghasilkan bahasa yang dapat ditinjau dari berbicara, mempresentasikan, atau menulis sebagai penyampaian makna. Kemudian menurut Saidatun Nisa, pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa keterampilan berbahasa produktif merupakan suatu keterampilan yang mengeluarkan atau mempromosikan bahasa dalam bentuk tulis maupun lisan. Sedangkan penelitian terbaru yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Lucinda Sigiro mengungkapkan bahwa bahasa produktif merupakan keterampilan berbahasa yang dapat memberikan peluang dalam karir atau pendidikan, yang mana keterampilan produktif digunakan untuk menyampaikan atau menciptakan suatu produk baik dalam lisan maupun tulisan. Baik teman-teman semua, berdasarkan pemaparan yang telah diberikan pada penelitian yang dahulu dengan penelitian yang terbaru, ditemukan adanya novelty atau pembaruan, yang mana pada penilaian terdahulu hanya mengungkap bahwa keterampilan berbahasa produktif digunakan untuk sarana penyampaian makna secara tertulis maupun lisan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang terbaru pada tahun 2024 mendefinisikan keterampilan berbahasa produktif sebagai keterampilan berbahasa yang dapat mempromosikan bahasa dan memberikan peluang dalam hal karir ataupun pendidikan. Namun, kedua penelitian ini sebenarnya memiliki persamaan atau kaitan satu dengan lainnya, yang mana keduanya saling mengungkapkan bahwa keterampilan berbahasa produktif merupakan keterampilan berbahasa yang dapat menghasilkan hasil. Dengan demikian, pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa keterampilan berbahasa produktif merupakan keterampilan berbahasa dengan menciptakan atau menghasilkan suatu produk dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari keterampilan berbahasa produktif yang mana elemennya di elemen menulis, berbicara, mempresentasikan, pada kesempatan kali ini saya mengambil elemen menulis, yang mana elemen menulis itu merupakan salah satu elemen dari keterampilan berbahasa produktif. Nah, kira-kira apa sih keterampilan dari menulis atau elemen dari menulis itu apa, pengertian dari menulis itu apa? Sesungguhnya kita kan sering mengetahui, sering melakukan atau mengimplementasikan kegiatan menulis dalam kehidupan sehari-hari, yang mana menulis itu merupakan secara umumnya menulis itu merupakan kegiatan dalam mengungkapkan sebuah pesan, perasaan, gagasan, ide, argumentasi dalam bentuk tulisan. Nah, untuk memperkuat mengenai pengertian dari menulis, saya mengambil dari pengertian para ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Targan tahun 2008, halaman 3 mengungkapkan keterampilan menulis sebagai suatu keterampilan bahasa yang ditujukan sebagai sarana komunikasi yang bersifat tidak langsung dan tidak secara tatap muka. Kemudian menurut Dalman tahun 2014, halaman 4 mendefinisikan keterampilan menulis sebagai mengungkapkan suatu ide atau argumentasi yang dibentuk dalam satu karangan dengan diungkapkan secara bebas atau leluasa. Sedangkan menurut Siregar, tepatnya pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa dalam bentuk komunikasi yang berupa suatu pesan atau informasi dalam bentuk tertulis yang kemudian disampaikan kepada pihak yang dituju. Dari beberapa pandangan penelitian yang mendefinisikan tentang keterampilan menulis berdasarkan kurun waktu yang telah diurutkan, maka penulis dapat menyatakan bahwa terdapat adanya novelty atau pembaharuan yang ditemukan dari tahun ke tahun, yang mana pada penelitian terlama pada tahun 2008 sampai dengan terbaru pada tahun 2019 yang juga mengungkapkan bahwa menulis merupakan salah satu kegiatan komunikasi. Namun keduanya juga tidak terlepas dari perbedaan yang ditinjau dari cara penyampaiannya, yang mana menurut Tarigan pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa keterampilan menulis tidak dilaksanakan secara tatap muka. Sedangkan menurut penelitian tahun 2019 memiliki kemungkinan untuk disampaikan secara tatap muka, karena dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa keterampilan menulis merupakan keterampilan yang mengungkapkan sebuah pesan yang akan disampaikan secara langsung kepada penerima. Jadi menurut penulis, kemungkinan kecil akan terjadi pertemuan antara pembicara dan juga mitra tuturnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwasanya keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa produktif yang dapat diungkapkan melalui tulisan, yang mana tulisan tersebut dapat memberikan hasil atau ciptaan atau sebagai media pengungkapan perasaan, ide, gagasan, ataupun pesan secara tertulis itu sendiri. Nah, teman-teman semua, tadi kan sudah mengetahui apa itu pengertian dari menulis, pengertian dari keterampilan bahasa produktif, perseptif, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan mengenai model pembelajaran saya yang saya gunakan dalam desain pembelajaran ini, yaitu saya mengambil model pembelajaran learning style dan juga pendekatan konstruktivisme. Apa sih hubungan antara learning style dengan konstruktivisme itu sendiri? Teman-teman semua, sebenarnya model pembelajaran learning style itu memiliki pendekatan. Nah, pendekatannya adalah pendekatan konstruktivisme. Apabila pembelajaran learning style itu mencakup 5 aspek, ada exploration, evaluation, dan lain sebagainya. Nah, di dalam 5 hal tersebut atau 5E, disebut dengan 5E itu menyangkut tentang motivasi belajar dari siswa, yang mana dibantu atau didorong dengan pendekatan konstruktivisme, yang mana pendekatan konstruktivisme itu merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa itu sendiri, yang meningkatkan keaktifan siswa di kelas sehingga siswa dapat memperoleh suatu pengetahuannya melalui melalui pengalamannya sendiri atau melalui hal-hal yang pernah dialami itu sendiri. Pendekatan konstruktivisme menurut Carly dan Margareta tahun 2002 mengemukakan konstruktivisme sebagai proses pembelajaran yang diawali dengan suatu permasalahan yang bersifat kognitif, yang mana dalam pendekatan ini peserta didik menentukan pengetahuannya sendiri melalui empirisme atau pengalaman dan hasil interaksi lingkungan sosialnya. Kemudian ada menurut Tobin dan Timmons dalam Sutisna tahun 2013 yang memberikan pendapat bahwasanya pendekatan konstruktivisme sebagai pembelajaran yang berdasar pada keterkaitan dengan pengetahuan awal peserta didik, belajar dari sebuah pengalaman yang sebelumnya pernah dialami oleh peserta didik, dan mengaitkan pembelajaran dengan interaksi sosial. Menurut Sahrudin tahun 2014 mengemukakan bahwasannya pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan yang menjadikan peserta didik aktif dalam mengonstruksi atau mencari pengetahuannya secara mandiri mengenai hal-hal yang dimiliki berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pendekatan konstruktivisme dapat mengalami novelty atau pembaruan, yang mana dapat ditunjukkan pada bagaimana peserta didik mencari pengetahuannya sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Carly dan Margareta, dan penelitian disusun oleh Tobin dan Timmons,
memiliki kesamaan atau keterkaitan dari keduanya, yang mana keduanya sama-sama menyatakan pendekatan konstruktivisme sebagai suatu pendekatan yang berfokus pada peserta didik untuk mencari pengetahuannya sendiri. Sedangkan menurut penelitian terbaru yang ditulis oleh Sahrudin tahun 2014, ditemukan adanya penambahan keterangan yang mana pendekatan konstruktivisme juga memerintahkan peserta didik untuk aktif dalam mengonstruksi sebuah teks. Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pendekatan konstruktivitas atau konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus pada kompetensi kognitif peserta didik dengan cara peserta didik harus mampu dalam mencari pengetahuannya sendiri melalui sebuah pengalaman yang pernah dialami sebelumnya oleh peserta didik untuk mengonstruksi sebuah pengetahuan dari teks yang akan dibahas. Selanjutnya adalah model pembelajaran learning style. Menurut Galimun mengungkapkan bahwa model pembelajaran learning style itu merupakan model pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, yang mana peserta didik memiliki tahapan kegiatan yang diatur sedemikian rupa. Di antaranya yaitu engagement atau mengajak, curiosity atau keingintahuan, exploration atau eksplorasi, elaboration atau menerapkan konsep, dan evaluation yang terakhir adalah evaluasi. Sehingga peserta didik dapat menguasai kemampuan-kemampuan yang harus dicapai dengan mempelajari atau dengan pembelajaran yang dijalani secara aktif di kelas. Kemudian menurut Budiman, tahun 2019, model pembelajaran learning style merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivis yang asalnya terdiri atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, pengenalan konsep, dan penerapan konsep, yang mana penerapan konsep dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dan memberikan motivasi belajar. Berdasarkan beberapa temuan mengenai model pembelajaran learning style, dari tahun ke tahun mengalami novelty atau pembaruan. Dari pengertian tersebut, yang mana peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya learning style itu merupakan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar atau memotivasi peserta didik itu sendiri. Novelty dapat ditemukan berdasar pada penelitian terdahulu menurut Ngalimun, yang mengungkapkan bahwa model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa pengajuan dari pendapat Ngalimun, yaitu model pembelajaran learning style juga dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar peserta didik. Keduanya sama-sama mengungkapkan tahapan yang dijalani dalam model pembelajaran ini. Hanya saja, dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman tahun 2019 yang disampaikan melalui Dewi 2020 hanya mengungkapkan bahwa pada asalnya tahapan dalam model pembelajaran learning style hanya terdiri atas 3 tahapan, dengan menyebutkan pembaruan dari tahapan tersebut, yang mana sekarang tahapan dari model pembelajaran learning style terdiri atas 5 tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Teman-teman semua, tadi kan sudah dipahami apa sih hubungan konstruktivisme dengan model pembelajaran learning style. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita menuju pada sinteks pembelajaran. Sesungguhnya kita mengetahui apa itu sinteks pembelajaran. Sinteks pembelajaran itu merupakan suatu tahapan-tahapan, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk sinteks pembelajaran itu merupakan suatu langkah yang digunakan dalam hal pembelajaran yang bertujuan untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang berdasar pada model pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya dapat mengambil pengertian dari sinteks pembelajaran dan juga apa saja sih yang mencangkup sinteks pembelajaran dari model pembelajaran learning style itu sendiri akan dibahas pada video sebagai berikut. Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sinteks pembelajaran merupakan model pembelajaran yang berfokus pada pembentukan keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menurut Angga yang mendefinisikan sinteks pembelajaran sebagai suatu rangkaian atau langkah-langkah tahapan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan strategi atau model pembelajaran yang disepakati. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat novelty atau pembaruan yang dapat ditinjau dari bentuk pendefinisiannya, yaitu pada penelitian terlama mengungkapkan keseluruhan kegiatan pembelajaran adalah yang disebut sebagai sinteks. Sedangkan menurut penelitian terbaru, hanya mengungkapkan bahwa sinteks pembelajaran hanya didefinisikan sebagai rangkaian tahapan dalam pembelajaran yang mana dapat dipahami dalam penelitian terbaru sudah tidak mencangkup lagi kegiatan keseluruhan dalam pembelajaran. Dengan demikian, sinteks pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian atau langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran itu sendiri. Selain itu, ada sinteks pembelajaran model learning style. Terdapat sinteks pembelajaran yang terdiri atas beberapa aspek, yaitu membangkitkan minat, eksplorasi, penjelasan, penerapan, dan juga evaluasi. Di sini menurut Hatromi pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa sinteks pada tahapan model pembelajaran learning style terdiri atas 5 tahapan, yang mana hal tersebut adalah aktivitas yang dapat membangkitkan minat peserta didik dalam memaksimalkan pembelajarannya. Hal ini disebut dengan engagement. Selanjutnya adalah diberikan kesempatan kepada peserta didik agar memanfaatkan visual dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini lingkungan melalui literasi, yang mana hal tersebut disebut dengan exploration. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengutarakan argumen atau pendapatnya, ide, gagasan,
dan pemikiran dalam aktivitas berdiskusi, yang mana hal ini disebut dengan explanation. Yang selanjutnya adalah mengajak peserta didik dalam berlatih menulis atau mengerjakan soal untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Hal ini disebut dengan elaboration. Yang selanjutnya adalah melaksanakan ujian akhir yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman dari peserta didik untuk memahami materi yang akan dibahas. Hal ini disebut dengan evaluasi atau evaluation. Sedangkan menurut Yudi Budianti pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa sinteks pembelajaran dari model pembelajaran learning style dibagi menjadi 5 bagian, yakni sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada bagian awal merupakan tahap engagement, yang mana dalam tahap ini pendidik dapat memberi pertanyaan dalam membangkitkan minat siswa untuk memahami materi. Yang kedua adalah tahap ini terdiri atas 3 tahap, diantaranya adalah exploration, explanation, dan juga elaboration. Dan yang terakhir adalah tahap penutup, yang mana peserta pendidik melakukan evaluasi atau refleksi serta menyimpulkan materi yang disampaikan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditemukan adanya pembaruan atau novelty dari aspek tahapan pada penelitian 2011, tahapan 5E tidak dikelompokkan menjadi kegiatan awal, inti, dan akhir seperti halnya penelitian tahun 2023. Perbedaan selanjutnya ditemukan pada tahap evaluasi, yang mana pada penelitian 2011 lebih berfokus pada pendidik menguji siswa dengan tujuan untuk melatih pemahaman. Sedangkan pada penelitian terbaru pada tahun 2023, pendidik difokuskan untuk mengevaluasi dan merefleksi serta menyimpulkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, yaitu di sini saya sudah tidak akan lagi membahas mengenai teori-teori tentang teks berita, tentang produktif, reseptif, karena hal ini setelah ini kita sudah tidak membahas tentang kajian pustaka, melainkan kita lanjut pada intinya, yaitu model pembelajaran produktif. Nah, pada desain pembelajaran produktif ini, saya desain dengan pembelajaran yang inovatif. Saya mengambil tujuan, terus ada langkah-langkah, bagaimana cara menilai siswa, terus yang selanjutnya itu juga ada materi yang saya sajikan seperti apa. Nanti akan dibahas pada video ini. Nah, teman-teman semua, yang pertama ada tujuan. Kita tahu kan apa itu tujuan? Tujuan kan seperti apa sih tujuan kita untuk belajar? Apa sih tujuan kita untuk berkarya? Itu kan pasti kan semua tindakan kan pasti ada tujuannya. Nah, maka dari itu saya mengambil 4 tujuan, yang mana 4 tujuan ini dapat digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran di dalam peserta didik itu sendiri, pendidik maupun peserta didik. Baik, tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu mengembangkan bakat dan minatnya serta meningkatkan keingintahuan peserta didik terhadap materi teks berita. Yang selanjutnya itu merupakan peserta didik mampu meningkatkan kerjasama atau berkolaborasi. Kolaborasi itu kan sama halnya dengan model pembelajaran learning style, itu kan salah satu dari 5 itu kan collaboration. Nah, ini dicantumkan di dalam tujuan pembelajaran. Dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam teks berita dengan membangun teks kembali. Dalam hal ini, peserta didik mampu mendekonstruksi teks secara terbimbing. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu dekonstruksi teks secara terbimbing, mandiri, rekonstruksi teks secara terbimbing, mandiri. Kalau misalkan terbimbing, itu berarti kita didampingi oleh guru dengan teman-teman lainnya atau siswa lainnya. Tapi kalau misalkan mandiri, kita sudah tidak didampingi oleh guru, yang bertujuan untuk melatih diri kita sendiri atau melatih peserta didik dalam memahami apa sih itu teks berita, bagaimana cara menuliskan teks berita, bagaimana cara menyusun kembali teks berita, bagaimana cara menganalisis teks berita. Nah, itu namanya perbedaan antara terbimbing dan juga mandiri. Baik, tujuan yang selanjutnya itu merupakan setelah merekonstruksi teks secara terbimbing, tujuan selanjutnya adalah peserta didik mampu meningkatkan pemahaman dalam materi teks berita dengan mengimplementasikan melalui dekonstruksi mandiri. Tadi udah dijelaskan tujuan dari dekonstruksi mandiri itu apa, rekonstruksi mandiri itu apa. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menyusun teks kembali atau dapat dikatakan sebagai rekonstruksi dengan kerangka penulisan teks berita yang sesuai dengan terbimbing atau didampingi oleh guru. Selain itu, setelah merekonstruksi teks secara terbimbing, maka peserta didik harus diharapkan mampu dalam merekonstruksi teks secara mandiri. Nah, merekonstruksi teks ini bukan hanya menulis teks berita, kita bisa melengkapi bagian-bagian yang rumpang, kita bisa melengkapi bagian-bagian kaidah kebahasaan berita yang belum tercantum dalam teks berita tersebut, dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan lebih detail mengenai tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pada tujuan yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengembangkan bakat dan minatnya serta meningkatkan keingintahuan peserta didik terhadap materi pembelajaran dari teks berita itu sendiri. Di sini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama menurut Given pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa bakat merupakan suatu kompetensi yang dimiliki seseorang sejak lahir, yang mana kompetensi tersebut harus dilatih atau dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Sedangkan pada penelitian yang terbaru, yaitu tepatnya pada penelitian pada tahun 2020, menyatakan bahwasannya bakat merupakan pemerolehan pengetahuan, yang mana dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bakat bukan hanya dapat ditanamkan sejak lahir, melainkan juga diperoleh sejak
telah lahir itu sendiri. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirumuskan oleh penulis bahwa bakat itu merupakan suatu kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik dalam bidang pengetahuan ataupun keterampilan yang telah dimiliki. Bakat sendiri memiliki beberapa aspek, yaitu diantaranya bakat yang abstrak yang merupakan kompetensi yang mengacu pada pemahaman pola, rancangan, ukuran diagram, bentuk, serta posisi. Yang kedua adalah bakat mekanik yang merupakan kompetensi khusus dalam memahami sebuah prinsip dalam bidang sains yang mengacu pada alat tata kerja mesin dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bakat relasi ruang yang mana dalam bakat ini difokuskan pada kompetensi khusus dalam mengamati, menceritakan, dan pola pikir. Yang selanjutnya adalah pola bahasa atau bakat bahasa, yaitu bakat yang mengacu pada aspek penganalisisan bahasa. Nah, jadi seluruh siswa itu pasti memiliki memiliki bakat sendiri-sendiri yang tidak dapat kita samaratakan itu sendiri. Sedangkan di dalam tujuan ini juga ada minat, yang mana minat itu merupakan suatu kemauan yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Di sini penulis juga memiliki beberapa pendapat sebagai acuan. Yang pertama menurut Slameto tahun 2003 yang mendefinisikan minat sebagai rasa ketertarikan seseorang pada sesuatu. Dalam hal ini minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu keterkaitan antara diri sendiri dengan suatu yang bersifat eksternal. Yang selanjutnya adalah menurut Rusmiyawati pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwasanya minat itu sebagai ketertarikan individu terhadap sesuatu yang hadir dalam diri sendiri. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, tidak ditemukan suatu pembaharuan atau novelty yang bersifat signifikan, melainkan keduanya sama-sama mendefinisikan minat sebagai suatu ketertarikan seseorang dalam mencari sebuah pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dalam hal ini, penulis dapat merumuskan bahwa minat adalah suatu keinginan untuk mencoba atau dapat dikatakan sebagai ketertarikan dalam bidang keterampilan tertentu. Nah, tujuan dari tujuan pertama ini yang meningkatkan bakat dan minat adalah untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan mengetahui bakat dan minat dari peserta didik itu sendiri, pendidik mampu memberikan materi yang disesuaikan dengan bidang yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Pada poin kedua atau tujuan kedua, peserta didik mampu meningkatkan kerjasama atau kolaborasi dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam teks berita dengan membangun teks kembali. Dalam hal ini, peserta didik mampu mendekonstruksi teks secara terbimbing. Nah, kerjasama merupakan kreativitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan kerjasama, dapat dirumuskan bahwasanya kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh banyak orang dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas secara bersama. Sedangkan dekonstruksi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan penyusunan teks kembali secara terbimbing, itu yang dinamakan dekonstruksi terbimbing itu sendiri. Yang selanjutnya pada poin ketiga adalah setelah mendekonstruksi teks secara terbimbing, tujuan selanjutnya adalah peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dalam materi teks berita dengan mengimplementasikan melalui dekonstruksi mandiri. Tadi adalah terbimbing, sekarang adalah mandiri, yang mana dekonstruksi mandiri adalah dekonstruksi yang tanpa disertai atau tanpa didampingi oleh guru atau siswa lainnya. Yang selanjutnya atau tujuan yang keempat adalah peserta didik mampu menyusun teks kembali atau dapat dikatakan sebagai rekonstruksi dengan memperhatikan kerangka penulisan teks berita yang sesuai dengan menyesuaikan kaidah kebahasaan yang ada di teks berita dengan sesuai itu sendiri. Merekonstruksi itu sendiri merupakan kegiatan mengulas kembali, meringkas dan juga membangun teks berdasarkan dengan urutan yang sesuai. Di sini saya mengambil pendapat dari Wagiran pada tahun 2018 yang mendefinisikan dekonstruksi sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan perbandingan karakteristik antar teks dan menentukan perubahan yang dialami pada bahasa sepanjang sejarahnya. Serta menurut Syamsuddin pada tahun 2011 mendefinisikan rekonstruksi sebagai aktivitas membangun teks kembali. Kedua penelitian tersebut memiliki pandangan bagi penulis, sehingga penulis menyatakan bahwa kedua teks penelitian ini diambil dalam kurun waktu terdahulu dengan yang baru tidak mengalami novelty atau pembaruan. Dengan demikian, penulis dapat merumuskan bahwa rekonstruksi teks merupakan kegiatan merekonstruksi teks kembali, yang mana dalam hal ini peserta didik dapat merekonstruksikan teks berita dengan melengkapi kalimat rumpang, melanjutkan teks, menyusun atau menulis teks berita berdasarkan kerangka penulisan dan kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam teks berita itu sendiri. Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui tentang tujuan-tujuan dari pembelajaran yang telah disajikan sebelumnya secara jelas. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian apa sih yang akan saya gunakan di dalam desain pembelajaran ini. Baik, penilaian yang akan saya gunakan itu ada dua aspek. Yang pertama itu aspek kognitif dan yang kedua itu aspek spiritual atau sikap spiritual. Kalau misalkan aspek kognitif ini lebih mengedepankan pada pemahaman, pengetahuan dari siswa itu sendiri. Tapi kalau misalkan sikap spiritual itu mengenai hubungan siswa dengan Tuhan atau sikap yang dimiliki siswa, perilaku, watak yang dimiliki siswa itu sendiri akan dinilai juga di dalam desain pembelajaran yang akan saya buat. Sebagai penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian kognitif, yang mana penilaian kognitif dapat diambil dari pengetahuan atau pemahaman siswa mengenai materi tersebut atau materi yang diajarkan. Apabila materi yang akan disampaikan adalah teks berita, maka kita mengukur kemampuan kognitifnya melalui materi dari teks berita tersebut.
indikator penilaian kognitif, saya mengambil 5 aspek. Yang pertama itu berdasarkan pada model pembelajaran learning style yang saya lakukan atau yang saya pilih. Yang pertama ada pengetahuan yang merupakan C1, yang mana hal ini peserta didik mampu mengetahui cara menulis teks berita dengan unsur struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang selanjutnya adalah pemahaman yang merupakan C2, peserta didik mampu memahami unsur dan struktur kaidah kebahasaan teks berita. Yang ketiga adalah penerapan atau C3, peserta didik mampu menyusun teks berita dengan berdasar pada unsur pembangun teks berita dengan baik. Yang keempat adalah analisis atau dapat dikatakan dengan C4, peserta didik mampu menganalisis teks berita mulai dari unsur 5W plus 1H yang ada dalam teks berita serta menganalisis struktur yang terdapat di dalamnya. Yang selanjutnya adalah evaluasi C5, peserta didik mampu mengevaluasi hasil penyusunan teks berita. Selanjutnya adalah alat ukur yang saya gunakan di dalam pengetahuan kognitif atau penilaian kognitif. Yang pertama adalah ujian tulis atau lisan. Nah, pada alat ukur ini saya menyampaikan kepada siswa untuk dapat mengerjakan ujian dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membangun atau untuk mengetahui seberapa besar sih pemahaman siswa, seberapa jauh sih pemahaman siswa. Nah, di sini saya itu mengambil atau memberikan suatu tugas kepada siswa untuk dapat menuliskan atau merekonstruksi teks secara mandiri tentang teks berita itu sendiri. Jadi saya memberikan contoh pada teks berita. Mengenai teks berita itu sendiri, saya memberikan contoh sebelumnya. Setelah itu, saya memberikan soal ujian kepada siswa tersebut untuk dapat mempraktikkan secara langsung bagaimana pembuatan berita dan bagaimana cara memperbaiki berita-berita yang salah dengan unsur-unsurnya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah uraian, dan yang selanjutnya ada penilaian sikap spiritual. Nah, penilaian sikap spiritual ini bukan menyangkut pada pengetahuan lagi, melainkan pada sikap, watak, dan juga perilaku yang ada di dalam siswa itu sendiri. Sikap spiritual dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu beriman, bertakwa, dan juga bersyukur. Adapun indikator penilaian dalam penilaian sikap spiritual, yang pertama adalah mengajak peserta didik untuk selalu berdoa terlebih dahulu jika akan memulai dan menutup kegiatan pembelajaran. Hal ini menanamkan nilai religius pada siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah melaksanakan ibadah. Yang selanjutnya adalah memberikan salam ketika akan memulai dan mengakhiri suatu pelajaran. Sedangkan alat untuk mengukur penilaian sikap spiritual, yang pertama adalah observasi. Yang kedua itu ada lembar penilaian diri. Dengan lembar penilaian diri ini, kita memberikan atau pendidik memberikan suatu lembaran untuk siswa untuk dapat menilai dirinya mengenai sikap yang dimiliki. Atau sebaliknya, guru memiliki forum atau guru memiliki suatu bahan untuk dapat menilai kepribadian dari siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah penilaian antar peserta didik, yang mana dalam hal ini kegiatannya adalah dengan memberikan edukasi kepada peserta didik atau memberikan arahan untuk dapat menilai teman satu dengan lainnya mengenai sikap dan sikap spiritualnya. Baik teman-teman semua, untuk yang selanjutnya ada yang namanya materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada teks berita tentunya ada pengertian, tentunya ada struktur dari teks berita itu sendiri, unsur dari teks berita, dan juga yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Selain itu juga ada jenis-jenis dari teks berita. Ternyata teks berita itu bukan hanya sekedar teks berita saja ya, melainkan ada jenis-jenis dari teks berita itu sendiri. Nah, teman-teman semua, mengenai unsur-unsur dari teks berita itu kan berdasar pada 5W dan 1H. Nah, apa itu 5W dan 1H? Mungkin sudah tidak asing bagi kita. Yang pertama ada apa atau what, yaitu untuk menanyakan tentang apa sih peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya adalah di mana atau where. Nah, W yang kedua ini untuk menyatakan kata di mana peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya adalah kapan atau when. Nah, di sini itu untuk menanyakan apa? Kapan peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya ada siapa atau who untuk menanyakan siapa sih yang mengalaminya. Yang selanjutnya adalah mengapa atau why, itu menyangkut kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi, mengapa dia dapat seperti itu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada how atau bagaimana. Nah, how atau bagaimana itu untuk menanyakan bagaimana kondisinya pada saat ini, bagaimana kemajuannya, dan bagaimana solusinya. Nah, itu dapat dicangkup dalam unsur-unsur kebahasaan, unsur-unsur dari teks berita itu sendiri. Yang selanjutnya adalah struktur dari teks berita, itu pasti ada kepala berita, yang selanjutnya ada tubuh dari berita, dan yang selanjutnya adalah ekor berita. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada kaidah kebahasaan dari teks berita itu sendiri. Apa sih itu kaidah bahasaan? Kaidah bahasaan itu merupakan ciri yang ada di teks berita itu sendiri. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Kita kan sering mendengar teks berita itu kan menggunakan bahasa baku, apalagi apabila kita menonton televisi, contohnya kita mendengar berita. Itu kan pasti kan reporternya menggunakan bahasa baku. Contohnya seperti ini, menggunakan bahasa baku. Itu terjadi kecelakaan, tepatnya pada di Kota Semarang, khususnya pada ngalian pada Rabu pagi.
yang mana telah menewaskan beberapa korban. Nah, itu masuk dalam teks berita yang menggunakan bahasa baku. Yang selanjutnya dalam menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja mental itu untuk mengungkap suatu perasaan, pemikiran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini itu digunakan untuk menyatakan suatu waktu atau menyatakan waktu. Contohnya keesokan harinya atau lusa atau pemilu akan dilaksanakan lusa nanti. Nah, itu masuk dalam kata kerja temporal. Yang selanjutnya adalah konjungsi penerang seperti merupakan, adalah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada kalimat langsung. Biasanya kalimat langsung ini disertai dengan kata kutipan. Biasanya kan kita melihat dari teks-teks berita, contohnya di koran, itu kan ada kutipan langsung. Kutipan langsung itu berarti kutipan tersebut diambil dari orang langsung, orang yang mengalami langsung. Itu namanya kaidah kebahasaan dari teks berita itu sendiri. Berita yang bersifat langsung merupakan berita yang biasanya disusun dengan to the point, tegas, dan bersifat lebih ringkas dibandingkan dengan berita lainnya. Yang selanjutnya, berita opini adalah berita yang berisikan tentang pendapat atau laporan mengenai pandangan individu terkait dengan suatu hal atau ide, kreatif, pemikiran, ataupun juga mengandung sebuah komentar. Yang selanjutnya adalah berita mendalam. Berita mendalam dimaksudkan sebagai berita yang ditingkatkan dengan pendalaman tentang suatu kejadian atau peristiwa yang tengah dibicarakan. Unsur pembangun cerita atau unsur pembangun berita di dalam berita mendalam difokuskan pada unsur why, what, dan how. Yang selanjutnya adalah berita interpretatif, merupakan berita yang berisi tentang informasi melalui sebuah argumentasi atau penilaian wartawan dengan berdasar pada fakta yang nyata. Yang selanjutnya adalah berita investigasi, merupakan berita yang berkembang dengan menyesuaikan suatu penelitian yang berdasar pada beberapa sumber yang ada. Baik teman-teman semua, yang selanjutnya ada struktur dari teks berita itu sendiri. Kepala berita dapat didefinisikan sebagai bagian awal berita yang di dalamnya terdapat pengenalan isu atau informasi dengan menyesuaikan pada unsur berita. Yang selanjutnya adalah tubuh berita. Pada bagian ini berisikan tentang uraian tentang informasi sebelumnya telah dijelaskan di dalam kepala berita. Yang mana dalam hal ini tubuh berita lebih dijelaskan secara terperinci mengenai informasi atau kejadian yang ada di dalam berita tersebut. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita adalah bagian akhir dari berita tersebut, yaitu penegasan ulang dari kepala dan juga tubuh berita itu sendiri. Selanjutnya itu ada media. Media yang digunakan penulis atau saya sebagai pendidik itu yang pertama ada media PowerPoint. Nah, media PowerPoint ini saya gunakan untuk menyajikan suatu materi di dalam teks berita itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Memudahkan siswa dan memudahkan pendidik itu sendiri dalam menyampaikan materi, dan siswa pun dapat dengan mudah memahami materi itu mengenai pengertian, mengenai unsur, struktur, kaidah itu ditampilkan di dalam PowerPoint. Nah, yang selanjutnya ada media teks berita. Nah, media teks berita ini saya gunakan atau penulis gunakan sebagai contoh, yang mana contoh tersebut diharapkan dapat menjadikan pemantik bagi siswa itu, sehingga siswa tersebut apabila diberikan suatu tugas yang mana tugas tersebut itu digunakan untuk menulis sebuah teks berita contohnya. Nah, itu dapat dijadikan sebagai pemantik dari contoh teks berita yang telah saya sajikan. Yang selanjutnya adalah alat yang saya gunakan. Yang pertama adalah laptop. Laptop digunakan untuk apa? Laptop digunakan untuk membuat PowerPoint, terus menyambungkan kepada proyektor, karena di sini selanjutnya adalah proyektor, atau alat yang digunakan adalah proyektor untuk membantu saya atau membantu pendidik dalam menyajikan suatu materi di depan peserta didik, di depan kelas khususnya. Yang selanjutnya adalah alat tulis. Nah, alat tulis digunakan untuk apa? Alat tulis digunakan untuk mencatat, menyimpulkan, terus juga alat tulis itu digunakan untuk belajar contohnya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau sinteks pembelajaran dari model pembelajaran learning style secara jelas sebagai berikut. Baik teman-teman semua, pada tahap pertama, sinteks atau model pembelajaran learning style dengan sinteks yang pertama, yang mana dalam sinteks ini mengacu pada pembangkitan minat atau engagement, yang dalam hal ini pendidik diharuskan untuk membangkitkan atau meningkatkan bakat dan minat siswa dalam keingintahuannya mengenai topik yang akan dibahas atau materi yang akan dibahas. Jadi pada kesempatan kali ini, guru itu memancing perhatian siswa mengenai apa itu teks berita dengan membangkitkan minat siswa itu sendiri untuk dapat memiliki keingintahuan mengenai apa sih itu teks berita, bagaimana sih cara menganalisisnya. Selain itu, dalam tahap ini, tahap pertama juga dapat disertai dengan memberikan motivasi kepada siswa, serta memberikan apresiasi kepada siswa, dan membahas tentang materi minggu lalu atau materi sebelumnya, sebelum membahas dengan mengaitkan materi yang akan dibahas, yaitu teks berita itu sendiri. Maka dari itu, dapat membangkitkan apa sih minat siswa di dalam hal ini, di dalam menulis teks berita, dan lain sebagainya. Pada tahap kedua, model pembelajaran ini adalah kolaborasi atau exploration, yang mana dalam tahap ini eksplorasi dapat dilakukan dengan membagi kelompok kecil pada peserta didik yang kemudian diberikan kesempatan dalam berkolaborasi dengan tujuan untuk peserta didik dapat memecahkan sebuah permasalahan dengan berdiskusi bersama teman sekelompok, serta mencatat hasil pengamatan dan ide atau argumentasi yang berkembang dalam diskusi. Hal ini, peserta didik dituntut untuk membangun teks kembali atau dikonstruksi terbimbing. Pada tahap ketiga,
Merujuk pada penjelasan atau explanation, pendidik ditekankan untuk dapat memberikan dorongan bagi peserta didik untuk menjelaskan konsep melalui kalimat atau pemikirannya sendiri mengenai teks berita yang akan dibahas. Hal ini merupakan dekonstruksi mandiri. Selanjutnya, tahap keempat, peserta didik pendidik mampu menekankan peserta didik dalam menyusun teks berita secara terbimbing atau rekonstruksi terbimbing, dan mampu menekankan peserta didik dalam menyusun teks secara mandiri atau rekonstruksi mandiri. Dalam tahap rekonstruksi, sama saja dengan tahap penerapan konsep atau elaboration. Dalam tahap ini, yang mana pada tahap ini peserta didik dapat mengimplementasikan konsep dan keterampilan yang telah dimiliki dalam bentuk praktikum. Selanjutnya yang terakhir pada tahap kelima, tahap ini atau tahap terakhir merupakan tahap evaluasi atau evaluation, yang mana dalam tahap ini pendidik dapat memperhatikan tingkat pemahaman peserta didik dalam menerapkan konsep baru. Hal ini peserta didik dapat mengevaluasi dirinya dengan diberikan tugas menulis teks berita secara mandiri dengan tujuan untuk melatih pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Baik, satu lagi teman-teman, alasan saya memilih model pembelajaran learning style itu merupakan model pembelajaran tersebut itu dapat meningkatkan keaktifan siswa yang pertama dalam hal merekonstruksi. Yang selanjutnya, dalam pembelajaran ini juga dapat meningkatkan siswa dalam hal menulis karangan, dalam hal menulis argumentasi, dalam hal keilmiahan. Itu model pembelajaran learning style itu saya rasa pantas atau cocok, karena di dalam learning style ada evaluasi, ada kolaborasi, ada eksplorasi, yang mana dalam lima hal tersebut atau 5 I tersebut itu dapat membantu siswa dalam meningkatkan pengetahuannya, dapat membantu siswa dalam mengetahui pengetahuannya dengan sendirinya, dapat membantu siswa dalam merekonstruksi, sehingga siswa dapat bereksplorasi bagaimana sih cara membuat atau menulis teks berita itu sendiri. Baik, itu tadilah hasil presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.